Oke, kalau memang ini harga mati artinya kalau misalnya nanti Caimin tidak dipilih sebagai cawapres pendamping Pak Prabowo, apakah artinya PKB akan meninggalkan Gerindra? Itu dulu yang harus saya pastikan Bang Huda. Ya, sekali lagi proposal kami tunggal, Oke, dimanapun koalisinya, termasuk dengan KKIR atau tidak, proposal kami tunggal Caimin masuk dalam Pilpres sebagai capres atau cawapres. oke, Bang Habib, ini adalah proposal tunggal, Bang Habib. Kami persilakan untuk menanggapi, Bang Habib. Sampaikan ya kepada Pak Prabowo dan Gus Muhaimin Iskandar, siap hasil kita dialog seperti ini akan selalu kita update. Oke, artinya akan selalu diupdate ya Bang ya. Tapi ada kekhawatiran nggak sih Bang Habib, Pak Prabowo dan juga Gerindra kalau kehilangan PKB akan berpengaruh terhadap suara elektoral Gerindra? Ada kekhawatiran itu nggak sih? Partai besar, partai penting ya, basis masanya kuat, kemudian tentu bisa membawa suara Nahdlatul Ulama ya. Tentu kita tidak ingin PKB sampai meninggalkan KKIR. Oke, tidak ingin PKB meninggalkan ya Gerindra ya. Oke, saya mau ke Mas Burhan kalau gitu. Mas Burhan, yang menarik kan begini, kalau kita lihat berdasarkan sejumlah survei, ini kan sudah ada nama baca presnya ya, 3 sejauh ini yang masuk bursa. Tapi kan untuk cawapres ini belum ada, termasuk Gerindra juga belum mengumumkan. Apa sih alasan dari Partai Gerindra dan partai-partai lain belum mengumumkan cawapresnya? Apakah memang belum ada yang dikantongi nama-namanya atau memang ini masih menunggu sikap dari partai politik yang lain untuk siapa yang akan diusung sebagai cawapres? Atau seperti apa Mas Burhan? Begini ya, waktunya masih panjang sebenarnya. Jadi kita yang terlalu memburu-buru partai politik untuk mempercepat proses pemilihan cawapres. Jadi kalau kita lihat jadwal pemilu, itu pendaftarannya kan masih 2 bulan sampai November. Artinya apapun bisa terjadi. Dan pada titik itu kalkulasi yang matang yang melibatkan koalisi partai dalam memutuskan siapa cawapresnya itu menjadi sangat menentukan. Nah kalau saya lihat gitu ya, sebenarnya PKB ini lebih punya daya tawar di Gerindra ketimbang di PD Perjuangan. Pertama, PD Perjuangan itu sudah mencukupi presidensial threshold. Jadi kalaupun toh misalnya PD Perjuangan maju sendiri tanpa dukungan partai manapun cukup. Sementara Gerindra kurang. Kalau misalnya maju mengusung Pak Prabowo tanpa didukung salah satu partai, entah itu PKB, entah itu PAN, entah itu Golkar, maka tiket untuk mencapreskan Pak Prabowo hangus. Yang kedua, dilihat dari sisi elektoral, memang Pak Prabowo membutuhkan dukungan dari wilayah basis PKB. Meskipun lagi-lagi ya, ini kan ada teori namanya split ticket voting, straight ticket voting. Jadi pilihan partai itu belum tentu tegak lurus dengan pilihan tokohnya. Nah ini terkonfirmasi dalam banyak hal, misalnya Pak SBY atau Pak Jokowi menang dengan merebut basis-basis partai yang tidak mendukung keduanya. Nah ini menunjukkan keputusan elit itu belum tentu tegak lurus diikuti oleh basis konstituennya. Oke, ini menarik sekali Mas Burhan. Jadi ada banyak hal. Mohon maaf saya harus potong dulu karena kita harus mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita langsung lanjutkan dialog di Kabar Petang hari ini. Saya langsung lanjut ke Mas Burhan. Mohon maaf tadi terpotong ya Mas Burhan ya. Tapi tadi yang disampaikan Mas Burhan ini adalah bahwa karena masa menuju pendaftaran capres-cawapres KPU Oktober itu kan masih lama. Jadi ini membuat partai politik perspektifnya adalah belum memutuskan cawapresnya. Artinya Mas Burhan, apakah nantinya sikap dari partai politik ini akan mengumumkan cawapres di last minute ketika pendaftaran capres-cawapres ke KPU? Atau seperti apa Mas Burhan? Iya, kalau kita lihat pengalaman sebelumnya ada tendensi ke arah sana, Gina ya. Siapa yang menyangka Pak Prabowo memilih Mas Sandiaga Uno, padahal keduanya berasal dari partai yang sama. Dan siapa yang menduga Pak Jokowi yang saat itu cenderung memilih Pak Mahfud MD, ujungnya memilih Pak Ma'ruf Amin. Jadi dan itu semuanya di ujung. Jadi lagi-lagi kecenderungan itu ada, di mana cawapres ditentukan di injury time, selain karena kesulitan untuk mencari titik temu, karena kompleksitas dan dinamika politik yang sangat tinggi di antara partai-partai pendukung suatu capres, saat yang sama mereka tidak punya kemewahan waktu lagi kalau diundur lewat masa untuk mendaftarkan capres-cawapres.
Tapi lagi-lagi menurut saya untuk konteks sekarang adalah seberapa mungkin Gus Muhaimin dipinang sebagai cawapres PD Perjuangan itu dulu. Karena kan dari pernyataan Gus Muhaimin di acara ulang tahun Gus Dur kemarin ya di PKB kan seperti itu tuh, ada kecenderungan gitu ya, PKB atau Gus Muhaimin untuk mempertimbangkan pindah haluan koalisi kalau tidak ada kepastian dari Gerindra. Nah pertanyaannya, mungkin nggak Mas Ganjar meminang Gus Muhaimin sebagai cawapres? Dan kalau misalnya Gus Muhaimin tidak mendapatkan potensi dipilih sebagai cawapres Mas Ganjar, saat yang sama bagaimana nasib Gus Muhaimin untuk menjadi kandidat cawapres Pak Prabowo? Nah ini kalau misalnya sama-sama tidak mungkin, apa titik temunya? Nah ini kan hal yang sangat krusial. Nah per hari ini menurut saya sih Gus Muhaimin masih menjadi cawapres paling favorit buat Pak Prabowo karena posisinya sebagai pemegang tadi kunci Inggris terkait dengan koalisi kebangkitan Indonesia Raya. Tetapi kan dinamika 2 bulan ke depan wallahu alam bisawab. Jangan-jangan muncul mitra koalisi baru, misalnya Golkar membawa Pak Erlangga, PAN membawa Erick Thohir, saat yang sama ada Pak Jokowi yang mungkin juga punya preferensi lain. Nah ini yang menurut saya penuh dengan ketidakpastian berkaitan dengan siapa cawapres Pak Prabowo ke depan. Oke, baik. Saya mau ke Mas Habib kalau gitu ya Bang Habib. Kalau tadi Mas Burhan menyampaikan bahwa nanti penentuan soal cawapres itu akan di last minute, itu akankah yang dilakukan oleh Partai Gerindra? Bang Habib? Ya kita pengen cepat, pengen sesegera mungkin ya. Kalau prosesnya selesai sebelum last minute ya kita akan laksanakan. Ya. Semangatnya begitu, tapi kan kita tentu patuh pada tenggat waktu yang ditentukan undang-undang dan PKPU. Ya. Selama masih dari jangka waktu itu ya nggak ada masalah menurut saya. Oke. Nah, tapi kan tadi Mas Burhan juga menyampaikan ya bahwa sebetulnya kompleksitas untuk menemukan titik temu untuk memasangkan siapa cawapres yang akan mendampingi Gerindra, salah satunya itu adalah berkaitan dengan banyaknya proposal yang masuk. Itu juga yang dirasakan oleh Partai Gerindra atau seperti apa, Bang Habib? Ya, kita sama-sama melakukan pencermatan ya. Kalau Anda perhatikan baik Pak Prabowo, Gus Muhaimin, kemudian DPP Partai Gerindra, DPP PKB, kita bertemu berbagai macam pihak. Itu dalam konteks ikhtiar, satu menyerap aspirasi masyarakat, yang kedua memperbesar koalisi. Ya, jadi bukan soal proposal. Kita ingin memperbesar koalisi sambil paralel dengan hal tersebut, maka kedua tokoh tersebut ya kan mendapatkan pengayaan, ya, mendapatkan tambahan informasi, tambahan argumentasi yang akan dipakai untuk menentukan siapa cawapres yang akan dipilih. Oke, nanti kita lihat dinamika menuju kontestasi Pilpres 2024. Terima kasih banyak untuk Bang Habib, Bang Huda dan juga Mas Burhan atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu.